Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari sebuah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Oleh karena itu, materi kita di Sabat kali ini saya beri topik dipanggil, dibentuk, dan diutus. Di hari ini kita akan belajar pola pemuridan Yesus itu seperti bagaimana, ya. Dipanggil, dibentuk, dan diutus. Kita akan membaca Bapak Ibu dari 3 pembacaan, ya, yang terambil dari Lukas 6 ayat 12 sampai 16, Markus 3 ayat 13 sampai 15, dan Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan membacakan pembacaan yang pertama yang terambil dari Lukas 6 ayat 12 sampai yang ke-16. Demikian firman Bapak Yahweh. Dan terjadilah pada waktu itu, dia keluar ke bukit untuk berdoa, dan dia melewatkan semalam penuh dalam doa kepada Elohim. Dan ketika hari menjelang siang, dia memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang dari antara mereka. Dan juga dia namai rasul-rasul. Simon yang juga bernama Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut Selot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot yang bahkan menjadi pengkhianat. Pembacaan yang kedua terambil dari Markus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Dan dia mendaki ke atas bukit dan memanggil mereka yang dia kehendaki, dan mereka pun datang kepadanya. Dan dia menetapkan 12 orang supaya mereka bersama-samanya, dan supaya dia mengutus mereka untuk berkhotbah, dan supaya memperoleh kuasa yang untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Pembacaan yang ketiga di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dan sesudah hal-hal itu, Tuhan menetapkan juga 70 orang lainnya dan mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. Pergilah, lihatlah, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Amin. Ya, Bapak Ibu, dari 3 pembacaan ini, kira-kira yang bisa kita simpulkan apa Bapak Ibu? Titik tengahnya. Ya. Kalau kita lihat dari 3 pembacaan ini, otomatis kita bilang bahwa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Selama ini kita ketahui Tuhan Yesus punya muridnya berapa orang Bapak Ibu? 12. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan pembacaan yang tadi, ya, bukan saja 12, tapi ada 70 juga. Nah, kita akan belajar di mana posisi yang 12 itu dan di mana posisi yang 70 itu Bapak Ibu. Ya, semua itu murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus panggil mereka, ya, untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini sama seperti banyak orang Kristen juga. Semuanya merasa terpanggil, ya, tapi mereka cuma mau dipanggil lalu kemudian diutus. Tapi untuk dibentuk tidak mau. Itu kebanyakan orang Kristen seperti itu Bapak. Orang Kristen banyak mau dipanggil, banyak mau diutus,
dia utus saya. Ya. Tapi untuk melalui proses untuk dibentuk, sabar-sabar dulu. Ya kan? Kita belum tahu prosesnya seperti apa, kita belum tahu bentuknya seperti apa. Orang sekolah saja butuh proses. Benar Bapak Ibu? Tidak mungkin dari TK atau dari PAUD langsung naik tembak SMP. Tidak mungkin Bapak Ibu. Dia harus melalui tahap PAUD, TK, SD, SMP, SMA, baru perguruan tinggi. Jadi semuanya itu harus ada prosesnya. Nah, begitu pula banyak orang ingin melayani Tuhan. Ya. Ketika dia dipanggil, dia ingin melayani Tuhan. Ya. Hatinya rindu untuk melayani Tuhan. Tapi untuk mau dimuridkan, itu juga dia pikir-pikir Bapak Ibu. Ya. Nanti kita akan belajar kenapa harus dimuridkan dulu, baru diutus. Ya. Nah, kalau kita baca kitab suci itu pedomannya kita satu-satunya. Ya. Kitab suci yang kita pegang itu pedoman untuk kehidupan kita. Karena dalam pola kitab suci, seseorang yang mau dipanggil, yang mau dipilih, ya, mau dibentuk, kemudian mau diutus, dia bukan orang yang hanya bisa pintar ayat Alkitab, ya, orang yang sekedar oh ya saya ini bisa melayani. Kalau bisa melayani, semua orang bisa melayani Bapak, ya. Atau mungkin orang yang mau dibilang sering ikut kelas-kelas pembelajaran tentang kitab suci. Ya, banyak para teolognya seperti itu. Toh mereka belajar pun Bapak Ibu, ya, tapi untuk nama Tuhan masih nyantol. MTH, SH, MTH dan segala macam. Tapi ketika ditanya nama Tuhan, ya ayunan. Nah, tidak ada yang mengakui di dalam kekristenan orang-orang yang belajar ilmu agamanya tinggi-tinggi. Ya, kalau saya mereka tahu nama Tuhan yang benar itu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Masias. Tapi untuk memakai nama itu dalam peribadatan, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tetap pakai nama ayunan. Itu namanya tidak mau dimuridkan Bapak. Ya, masih keras kepala. Lalu guna apa belajar tinggi-tinggi? Kalau bandingkan mereka dengan orang yang mungkin SMP atau SMA setingkatan, lalu kemudian ditanya nama Bapak Yahweh, yang SMP dan SMA bilang, nama Tuhan kita itu Bapak Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Mereka bilang, oh bukan, nama ayunan. Bagi saya yang lebih pintar itu SMP dan SMA. Ya. Karena mereka mau menerima nama Tuhan yang punya berkat, punya mujizat, punya pengetahuan dan hikmah. Ya. Bukan mereka yang belajar tinggi-tinggi, tapi untuk mau menyebut nama Tuhan yang sebenarnya masih takut, ya, masih gengsi, masih pikir orang benci, masih pikir ditinggalkan, dikucilkan. Ya. Itu yang dipikirkan oleh kekristenan pada umumnya. Nah, pemuridan Bapak Ibu itu sebuah proses pembentukan secara total, ya. Karena Yeshua itu membangun pelayanannya ketika dia mulai mengajar dan memanggil murid-muridnya itu bukan berbasis massa atau banyak orang, tidak. Dia hanya memanggil 12 orang. Setelah itu dia memanggil 70 orang. Bisa tidak dia memanggil banyak orang, ratusan orang? Bisa, kenapa tidak bisa? Tapi di situ dikatakan cuma 12 orang. Setelah itu dia panggil 70 orang. Mereka-mereka itu yang dimuridkan oleh Tuhan Yeshua. Ya. Dia tidak memanggil banyak orang kemudian supaya kalau ada apa-apa mereka bisa backing saya. Ya. Orang tidak bisa korek-korek saya. Ya. Supaya saya ini pembesar. Banyak orang kan begitu Bapak Ibu. Orang kaya, orang terkenal. Berjalannya dengan bodyguard. Berjalannya dengan dia punya pasukan yang memang jangan sampai ada yang nyentuh. Yeshua tidak seperti itu Bapak Ibu. Pola Yeshua adalah pola dari Samayim yang dia jalankan di dalam dunia ini. Dia tidak membawa pola
dia membawa polanya dari bapaknya. Karena itu, pola pemuridan Yesua, dia tidak mencari banyak orang. Dia tidak mengumpulkan massa untuk bersama-sama dengan dia. Tetapi dia membangun karakter muridnya. Ya, dia membangun fondasi kerajaan Bapak Yahweh. Setelah fondasinya itu kuat, maka dia memperluas kerajaan Bapak Yahweh. Ya, nanti kita akan belajar Bapak Ibu 12 dan 70 itu seperti apa. Nah, kita harus tahu dasarnya dulu Bapak Ibu. Ya. Makna murid dalam akar Ibrani disebut talmid. Sekali lagi disebut talmid. Ya, ingat-ingat ya Bapak Ibu. Seorang talmid, ya, seorang talmid atau seorang murid itu dia hidup bersama dengan gurunya. Ya, ini pola Yesua ya, bukan yang kayak sekarang. Kalau sekarang ya tidak mungkin murid tinggal di rumah Bapak Ibu gurunya, tidak mungkin Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu guru itu anaknya yang jadi murid, baru tinggal satu rumah. Kita belajar polanya Yesua. Saat itu ketika Petrus dan teman-temannya dipanggil untuk menjadi murid Yesua, mereka itu tinggal bersama-sama dengan Yesua, berjalan sama-sama dengan Yesua, tahu capeknya sama-sama, tahu lelahnya sama-sama. Ya, dapat panas, dapat hujan, ya alami secara bersama-sama. Jadi seorang talmid hidup bersama dengan gurunya. Lalu kemudian yang berikut, dia meniru cara hidup gurunya. Ya, karena yang jadi teladan adalah Tuhan Yesua, makanya mereka harus ikut cara hidup Tuhan Yesua. Ya, setelah meniru cara hidupnya Tuhan Yesua, mereka juga menyerap cara berpikirnya Tuhan Yesua. Ketika kita hidup dan kita punya guru, apakah kita guru memberikan pelajaran, oh biar aja. Kita serap ilmunya tidak? Kita serap ilmunya. Karena itu baik bagi kita. Apalagi Tuhan Yesua. Yang diajarkan Tuhan Yesua benar-benar kita serap. Ya, walaupun sekarang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita. Tapi yang bisa kita lihat, Tuhan Yesua melalui kitab suci. Karena firman yang hidup, itu Tuhan Yesua sendiri. Nah, setelah kita menyerap cara berpikirnya, kita melanjutkan misinya. Yesua memuridkan murid-muridnya, Bapak Ibu, ada tujuannya. Karena dia ingin membangun yang tadi bilang kerajaan Elohim. Makanya pasti ada visi misi yang dia sudah punya target. Setelah saya bentuk, saya punya murid, mereka harus saya utus. Ya, kita di Kehilat Pemulihan Indonesia Yahweh El-Gibor Anwar, kita sudah dipanggil. Ya, kita mau harus untuk dibentuk karakter kita, supaya ketika pengutusan itu berhasil, Bapak Ibu. Ya. Nah, Yesua sebagai rabi, ya, karena dia memang seorang rabi. Ya, dia lulusan, kalau sekarang dibilang lulusan teologi ya. Kalau di Israel ada sekolahnya, ya, sekolah Torah. Nah, Yesua sebagai rabi Yahudi memanggil murid, tujuan adalah menjadi seperti gurunya. Bahkan simpel dia katakan, Bapak Ibu, apa? Ikutlah aku. Kalau ikutlah Tuhan Yesua, itu berarti dia ingin menjadikan hidupmu dibentuk sesuai dengan hidupnya. Ya, bisa paham Bapak Ibu? Kalau Tuhan memanggil kita untuk dimuridkan, untuk nanti diutus, berarti dia bilang, ikutlah aku, tanpa embel-embel. Dia tidak ada seperti kebanyakan kita, ya, orang di luar sana ikut penyembahan kita. Nanti saya kasih ini, nanti saya kasih itu, ya. Jadi ada tawaran-tawaran, imbalan, supaya kenapa? Yang dimurkan itu berbasis massa, yang sekarang ini terjadi. Tapi pola Tuhan Yesus seperti yang tadi saya katakan, dia memanggil murid-muridnya tidak berbasis massa atau untuk banyak orang, tidak. Tapi dia ingin menjadikan hidupnya, hidup kita semua dibentuk berdasarkan karakter hidup dia sendiri.
Bapak Ibu mau hidup Bapak Ibu semua sesuai dengan karakter hidupnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, penggenapannya di Lukas 6 ayat 40, Bapak Ibu. Ya. Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini adalah standar pemuritan yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Ketika kita hidup, kita sekolah ya, supaya kita cepat mengerti Bapak Ibu. Ketika kita sekolah, kita bisa melampaui guru kita tidak? Bisa. Ya, bisa. Tapi pada umumnya guru itu merasa lebih, pasti punya ininya lebih tinggi. Ya. Sepandai-pandainya murid, ketika dia masih sekolah, guru masih punya akalnya lebih tinggi. Ya. Nah, makanya di situ Lukas bilang, dalam Lukas 6 ayat 40 bilang, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Itu semasa dia dalam proses pengajaran atau proses pemuritan. Tapi setelah dia selesai dengan pelajarannya atau tamat sekolah, dia bisa menjadi bapak ibu guru tidak? Bisa, bahkan lebih dari gurunya. Itu maksudnya. Karena kenapa? Tuhan Yesus katakan, engkau diutus di tengah-tengah serigala, engkau diutus, engkau diberikan kuasa untuk mengalahkan roh-roh jahat, menyembuhkan penyakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Jadi ketika kita punya otoritas dari Tuhan Yesus, ketika kita diutus, kita tahu kita punya Tuhan yang berkuasa ada bersama-sama dengan kita. Nah, Yesus memuridkan 12 murid, ya. Di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16 dan Markus 3 ayat 13 sampai 15. Ya, seperti tadi bunyi firman Bapak Yahweh, Yesus memilih 12 murid setelah berdoa di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Dan terjadilah pada waktu itu dia keluar ke bukit untuk berdoa. Dan dia melewatkan semalam penuh dalam doa kepada Elohim. Dan ketika hari menjelang siang, dia memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang dari antara mereka yang juga dia damai rasul-rasul. Nah, Bapak Ibu, pemilihan 12 orang itu tidak sembarangan. Ya. Tidak secara spontan lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang, "Hei Petrus, ikut saya. Ayo Yakobus, ikut saya." Kalau Yakobus kan orang Ambon. Yakobus, ya, ikut saya, ya. Thomas, ikut saya. Itu juga terjadi Bapak Ibu. Tapi yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Catatannya di sini. Dia berdoa semalam, satu malam penuh kepada Bapak Yahweh. Jadi Tuhan Yesus tidak asal-asal panggil Bapak Ibu. Dia berdoa juga siapa-siapa yang ini nanti akan dipanggil untuk dimuridkan. Ya, jadi tidak main comot sana comot sini, sini ikut jadi murid, sini ikut jadi murid, tidak. Dia berdoa dulu semalam penuh supaya kenapa? Ketika dia memilih murid-muridnya itu sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Nah, kalau kita saat ini Bapak Ibu, di antara banyak orang Kristen di dalam muka bumi ini, ya, ketika kita dipilih, itu berarti Tuhan berkeinginan untuk kita betul-betul mau dibentuk dan akan diutus sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu serius memanggil murid-muridnya. Karena kenapa yang tadi bilang dia ingin membangun fondasi kerajaan Elohim dulu. Sebuah rumah, kalau kemudian tiba-tiba dia punya tiang-tiang berdiri, angin bertiup, ya, cepat atau lambat dia langsung roboh. Tapi kalau kemudian dia dibuat fondasi, kemudian tiang-tiangnya berdiri, itu rumah bisa bertahan lama Bapak Ibu. Ya. Nah, itu artinya Tuhan Yesus yang ingin membangun kerajaan Elohim, dia tidak membangun secara sembarangan. Ya.
Tapi dia betul-betul mau membentuk dulu muridnya, karakter muridnya diperbaharui ya dari karakter-karakter yang memang kedagingannya masih tebal. Itu harus dikorek, dihapus semua kedagingan itu. Supaya ketika pengutusan, maka pengutusan itu berhasil. Ya. Nah, kalau kita melihat angka 12 dalam pola akar Ibrani Bapak Ibu, itu spesial. Ya, itu spesial. Angka 12 selalu berkaitan dengan pemerintahannya Bapak Yahweh, ya, dan struktur umat perjanjian. Ya, kita bisa lihat 12 suku Israel. Kemudian 12 batu di Yordan. 12 batu efod pada baju imam besar. Kemudian 12 roti sajian, 12 rasul, dan 12 pintu di Yerusalem baru. Apakah itu kebetulan Bapak Ibu? Tidak secara kebetulan. Semuanya sudah terencana dengan sangat baik. Ya. Nah, oleh karena itu 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesua itu menggambarkan Israel yang akan dipulihkan secara rohani. Ya. Karena kenapa? Saat itu betul ada yang menyembah Bapa Yahweh, tapi ada juga yang menyembah berhala. Tuhan Yesus ingin menetapkan landasan yang kuat, fondasi yang kuat, sehingga ketika penyebaran kebenaran kerajaan Elohim, kerajaannya Bapa Yahweh, semua benar-benar terukur secara sistematis oleh Bapa Yahweh, ya, yang dijalankan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini, Bapak Ibu. Nah, Yesua ingin menyatakan ya, bahwa kerajaan Elohim sedang dibangun dengan fondasi yang baru. Karena kenapa? Fondasi Israel saat itu masih goyah. Ya, yang tadi saya katakan, ada yang sungguh-sungguh menyembah Bapa Yahweh, ada yang sungguh-sungguh menyembah berhala. Ya. Karena kenapa? Dari dulu pun terjadi seperti begitu. Makanya ada terbagi dua kerajaan setelah Salomo. Ketika Salomo sudah tidak menjadi raja lagi, Salomo meninggal, maka ada kerajaan Yehuda dan ada kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda hanya dua, ya, Yehuda dan Benyamin. Sementara kerajaan Israel ada 10 suku yang ikut. Tapi yang runtuh itu kerajaan Israel. Yang tinggal sampai sekarang itu kerajaan Yehuda, Bapak. Yang sampai sekarang ini itu kerajaan Yehuda. Karena kenapa? Mereka berbalik dan tetap menyembah Bapa Yahweh. Ya. Kalau sekarang Israel pun sudah menyembah Bapa Yahweh dan masih ada sebagian yang belum menyembah Yesua, belum mau mengakui Yesua. Kita percaya ketika dunia ini terus berputar Bapak Ibu, mereka akan berteriak bahwa Yesua adalah Tuhan kita. Ya. Itu pasti. Nah, tujuan pemilihan 12 murid ini kita baca di dalam Markus 3 ayat 14 sampai 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa mengusir setan. Ya. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu. Nah, kenapa sampai Tuhan memanggil 12? Tujuannya seperti apa? Tujuannya itu ada urutan-urutan yang sangat penting Bapak Ibu dalam pola akar Ibrani. Yang pertama, Tuhan dikatakan Tuhan menyertai dan dibentuk atau diajar. Ketika murid-muridnya dipanggil, mereka harus diajarkan. Ya, mereka harus dibentuk karakternya dengan otoritas dari Sang Hyang. Ya, atau otoritas surgawi. Yang kedua, mengoreksi motivasi hati mereka. Tidak mungkin Tuhan Yesus mengutus mereka tapi hatinya masih tidak baik. Hatinya masih ada kepahitan, hatinya masih ada dendam, hatinya masih ada dongkol, hatinya masih ada tidak suka kepada orang lain. Tidak seperti itu. Dalam pola Tuhan Yesus, karakter yang dibentuk itu karakter yang sesuai dengan otoritas dari Sang Hyang. Yang berikut, dia ingin menguji kesetiaan. Ya, banyak orang berguguran ikut Tuhan Yesus. Banyak orang berguguran ikut Bapa Yahweh. Bahkan banyak penyembah Bapa Yahweh yang saat ini
berguguran satu demi satu Bapak Ibu. Ya. Dulu mengenal nama Bapak Yahweh begitu kencang-kencangnya, begitu keras dengan nama Bapak Yahweh. Tiba-tiba dari belakang sudah Adonai, sudah Hashem, tidak mau lagi panggil nama Bapak Yahweh. Bahkan ada yang tidak mau mengakui Yeshua. Ya. Satu demi satu jatuh Bapak Ibu. Bersyukur sampai saat ini. Ya, KPI Yahweh El Gibor Ambon tetap menyatakan iman kita, percaya hanya kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masih. Ya, Bapa Yahweh lihat hati. Makanya dibilang bahwa Tuhan Yesus menguji kesetiaan kita. Yang berikut, setelah dia tahu motivasi hati kita, kita sudah dibentuk dan dia melihat kita setia, baru diutus. Ya. Baru diutus. Ketika anak sekolah, dia sudah siap. Yang terakhir dilakukan apa Bapak Ibu? Dia harus ujian dulu. Ya. Itu dia melewati yang hal-hal seperti itu, ujian dulu. Dinyatakan lulus, baru lulus. Nah, ketika diutusnya tidak pergi dengan tangan kosong, dalam bahasanya seperti itu. Tidak tangan kosong, tapi kemudian beri kuasa. Yang tadi bilang kuasa menyembuhkan, kuasa mengusir roh-roh jahat. Ya, di pembaca lain bilang kuasa untuk membangkitkan, kuasa untuk meruntuhkan. Ya, itu kuasa yang besar yang terjadi pada murid-muridnya 2000 tahun lalu. Itu pun kuasa itu ada di dalam kita, Bapak. Ya, asal kita punya hati yang sungguh-sungguh setia kepada Bapa Yahweh. Bahkan kita punya hati yang benar-benar itu hati yang hanya kepada Bapa Yahweh. Ya, motivasi hati kita itu benar. Nah, karena kuasa tanpa karakter akan menghasilkan kehancuran. Ya, kita punya kuasa, tapi kalau karakter kita buruk, percuma Bapak Ibu. Apakah pengutusan kita berhasil? Saya yakin 100% tidak akan berhasil. Tapi kalau karakter kita di dalam kebenarannya sudah benar-benar terbentuk dengan baik, pengutusan kita pasti berhasil. Iya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat di 12 murid ini, bahkan di 70 murid ini, yang dipanggil, apakah ketika dipanggil itu semua sudah sempurna atau belum? Belum sempurna, ya. Seperti Petrus, Simon Petrus. Orangnya itu cepat sembuh pendek. Atau cepat emosian. Cepat marah. Itu Petrus. Kemudian Thomas, orangnya ragu-ragu. Lihat dulu baru percaya. Kemudian Yudas Iskariot atau Yehuda Iskariot, ya, malah dia yang mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Akhirnya gantung diri, jatuh dan mati. Ya. Tapi kemudian Yesus sebagai seorang pengajar, Yesus sebagai seorang rabi, dia terus berusaha untuk membentuk karakter murid-muridnya. Dia tetap sabar, dia tetap konsisten, bahkan dia mengajar bagaimana cara kepemimpinan itu. Ya, karena ketika diutus, itu berarti Anda menjadi seorang pemimpin. Bukan utus ece-ece Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, itu berarti dia mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Begitu pula dengan kita. Ya, kalau sekarang kita berada di sini, kita diutus, maka kita semua akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil. Ya. Kemudian ada rasa tanggung jawab. Ya. Tuhan Yesus membentuk murid-muridnya supaya ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pelayanannya. Kita tidak bisa asal melayani Bapak Ibu. Melayani betul-betul, melayani dengan hati. Betul-betul melayani dengan kesungguhan bahwa yang kita layani ini Bapak Yahweh. Jangan kita anggap pelayanan bahwa oh ini pelayanan masih kecil, oh ini pelayanan di sana boleh, di sini masih biasa-biasa saja. Oh tidak. Semua pelayanan dipercayakan kepada kita. Itu berarti Tuhan Yesus taruh kepercayaan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk kita. Mari kita lakukan dengan baik, ya, supaya
Tuhan melihat kesetiaan kita dalam jangka panjang. Bukan jangka pendek, jangka panjang. Maksudnya sampai ketika nafiri berbunyi, kita semua didapati setia. Nah, murid juga, ya, atau ketika kita sekolah menjadi murid, yang harus kita lakukan bayar harga. Ya, bayar harganya apa? Harus belajar. Mau itu malam, mau itu siang, mau itu pagi, belajar. Kalau tidak belajar, tidak lulus. Itu yang Tuhan Yesus terapkan untuk murid-muridnya. Ya, harus ada harga yang harus dibayar. Nah, kita sebagai penyembah Bapak Yahweh, apa yang harus kita bayar? Ya? Kalau kita bayar dengan duit, yang punya duit, yang punya berkat siapa? Bapak Yahweh. Tidak cukup kita bayar Tuhan dengan duit. Bayar Tuhan dengan hidup kita, dengan melayani Tuhan. Ya, sekecil apapun pelayanan yang kita pakai. Ya. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Bapak Yahweh. Tahu tanggung jawab. Ya, supaya kita benar-benar diberkati oleh Bapak Yahweh. Berkatinya tidak setengah-setengah, tapi berkatinya full. Ya. Nah, yang terjadi, tidak semua orang dipanggil menjadi bagian dari 12 murid. Ya kan? Tidak semua. Ada banyak orang, tapi yang saat semalam suntuk, Tuhan Yesus berdoa, siangnya dia panggil cuma 12 murid. Dia tidak panggil 14, dia tidak panggil 16, dia tidak panggil 20, tidak. Dia cuma panggil 12 orang. Tetapi, dari 12 orang itu, Yesus membentuk fondasi yang sangat kuat. Ya. Dan fondasi itu ketika terjadi pengutusan, ini yang kita terima sekarang. Kita terima nama Bapak Yahweh. Ya, kita terima nama yang menyelamatkan, Yeshua HaMashiach. Ya, karena kenapa? Fondasinya sudah kuat dari dulu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan Alef tahu. Tuhan yang awal dan yang akhir, dia tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu dia sudah tanam fondasi itu untuk 12 muridnya. Supaya kuat, bertumbuh, dan berbuah. Ya. Nah, kita sudah belajar tentang 12. Kita belajar tentang 70 murid. Mengapa 70 murid? Di dalam Lukas 10 ayat 1 ya. Kemudian pada hari itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, 70 murid. Tapi yang berjalan dua orang. Kenapa harus dua-dua Bapak Ibu? Satu saja cukuplah. Mereka kan sudah dibekali dengan pengetahuan dari Tuhan Yesus. Satu-satu biar lebih banyak begitu. Tapi Tuhan mengutus dua orang. Kenapa harus dua orang Bapak Ibu? Dalam pola akar Ibrani angka 70 sangat kuat ya. 70 bangsa ya di dalam Kejadian 10. Nah, ini berbicara mengenai penyebaran bangsa di seluruh dunia dari keturunan Nuh atau Noah, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Iya kan? Setelah air bah cuma 8 orang. Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Yang sekarang kita ada ini, kita adalah keturunan Sem, Ham, atau Yafet. Itu saja. Ya, yang terbagi di seluruh dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu mau yang mana? Sem, Ham, atau Yafet? Banyak yang memilih Sem. Kalau Yafet kebanyakan di Eropa. Kalau Ham kebanyakan di Ethiopia atau Afrika. Nah, di Asia ini kebanyakan Sem sampai di Amerika. Gitu. Kemudian 70 tua-tua di Israel di dalam Bilangan 11. Ini berbicara menyangkut kepemimpinan kolektif. Kenapa disebut kepemimpinan kolektif? Nah, ceritanya Bapak Ibu kalau di Bilangan 11, itu saat itu bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka ingin makan daging Bapak Ibu. Kemudian Musa berdoa, kenapa dia yang tanggung semuanya ini? Jadi semuanya tunjuk Musa, kita mau makan daging, Kan mereka enak tuh di Mesir, makan daging dan segala macam. Sampai di padang gurun,
mereka seakan-akan susah, seakan-akan susah. Jadi mereka tuntut kepada Musa, mereka ingin makan daging. Nah, Musa bertanya kepada Bapak Yahweh. Dia berdoa kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bilang, kumpulkanlah 70 orang. Ya, kumpulkan 70 orang yang mewakili nanti pasukan-pasukannya. Ya, yang menjadi pemimpin pasukan. Nah, 70 orang ini mereka bersama-sama dengan Musa berdoa kepada Bapak Yahweh. Dan ketika mereka berdoa, maka esok, lusa dan seterusnya Bapak Yahweh memberikan mereka makan daging. Nanti pula kita coba baca di bilangan 11. Ya. Kemudian Sanhedrin itu ada juga 70 orang Bapak Ibu. Sanhedrin itu istilah lembaga tertinggi di Israel, ya, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, lembaga agama itu gabung jadi satu, Sanhedrin. Jadi ada 70 orang di dalam Sanhedrin. Satu itu imam besar atau imam kepala. Ya. Nah, jadi 70 orang yang dimuridkan Yesua, ya. 70 orang yang dimuridkan Yesua melambangkan rencana misi kerajaan Elohim kepada bangsa-bangsa. Mereka 70 ini yang diutus untuk menyebarluaskan berita kebenaran tentang kerajaannya Bapak Yahweh. Ya kan? Jadi bukan lagi 12. Yang diutus itu 70. Tapi berjalannya berdua-dua. Ya. Nah, cara pengutusan 70 murid ini Bapak Ibu. Di dalam Lukas 10 ayat 1 kita lihat. Dan sesudah hal itu Tuhan menetapkan 70 orang lainnya dan mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Bagaimana akar Ibraninya Bapak Ibu? Ya. Dalam pola Torah, ya, 2 saksi itu berarti sudah sah. Sama seperti kita di dunia saat ini. Kalau di penyelidikan, ya, baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan, yang saya tahu 1 saksi itu tidak kuat. Kalau 2 saksi berarti sudah kuat. Biasanya saksi bukti dan saksi orang itu sudah kuat. Jadi makanya harus ada 2 orang. Yang kita bicarakan di sini 2 orang, ya. 2 orang di dalam Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ya, tidak disangsikan maksudnya tidak diragukan lagi. Kalau sudah ada 2 orang bersaksi atau 3 orang bersaksi bahwa benar yang orang itu katakan itu benar, itu berarti kesaksiannya benar. Tapi kalau cuma 1 orang, tidak mungkin penyidik percaya dong. Harus ada minimal 2 orang. Nah, kemudian 2 orang itu menyatakan supaya jalannya tidak sendiri. Maksudnya ketika dalam perjalanan ada terjadi sesuatu, ya, bisa saling tolong-menolong. Iya kan? Tapi kalau berjalan sendiri, lapar di tengah jalan, pingsan, siapa mau angkat? Iya kan? Atau berjalan di tengah jalan, kemudian ketemu dengan penjahat, melawan. Kalau penjahat ada 2-3 orang. Tapi kalau 2, penjahatnya juga pikir-pikir. Iya kan? Entah itu mereka sudah punya ilmu kungfu atau berarti. Ya. Tapi minimal 2 orang. Supaya saling menjagai, saling melindungi. Kemudian 2 orang supaya ada peneguhan dan perlindungan. Ya. Memberikan kesaksian untuk meneguhkan kesaksian satu. Ya, ada perlindungan. Makanya kalau kita di sini 2 sudah jadi banyak. Ya, kita topang sama-sama pelayanan ini Bapak Ibu. Ya. Pelayanan ini tidak akan bisa berjalan sendiri cuma karena Bapak Gembala atau Ibu Gembala, tidak bisa. Jemaat juga punya tanggung jawab yang sama untuk sama-sama kita bangun pelayanan di KPI Yahweh Al-Gibor Ambon. Ya. Kita tidak akan bisa kuat kalau kita sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya. Kita harus tetap bersama-sama. Itu artinya
Kerajaan Elohim tidak dijalankan secara individualistis, tidak dijalankan secara pribadi. Oh, kilat ini punya saya. Oh, kilat ini saya yang mendirikan. Oh, kilat ini karena saya baru kilat ini. Tidak. Kilat ini ada, itu karena kepercayaan Bapak Yahweh dalam Yesus HaMashiach untuk kita semua mengelola. Ya, tidak punya satu orang, dua orang, tiga orang, tidak. Tapi punya kita bersama-sama. Kita topang supaya pelajaran ini maju ke depan lebih baik lagi. Ya. Nah, ada juga di dalam Lukas 10 ayat 9 katakan ini, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Elohim sudah dekat padamu. Jadi ketika pengutusan 70 orang ini, itu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Ya, sembuhkan mereka. Kalau sudah sembuh, katakan kerajaan Bapak Yahweh sudah dekat. Ya, bukan sumber air sudah dekat Bapak Ibu, tapi kerajaan Bapak Yahweh sudah dekat. Itu berarti kita harus hidup waspada. Kita harus hidup berjaga-jaga. Ya, jangan sampai ketika anak manusia datang tidak mendapati iman di bumi. Nah, fokus yang Tuhan Yesus lakukan dalam misi penginjilan ini, ya, dalam misi pengutusan ini, ya, dia tidak mencari popularitas. Ketika bisa menyembuhkan orang, mematikan orang mati, mengusir roh jahat, kemudian bilang, oh itu karena guru saya, Yesus, tidak. Tapi dia ingin memberitakan bahwa yang punya kuasa satu-satunya di dunia ini cuma Bapak Yahweh, tidak ada kuasa yang lain. Ya. Kemudian yang dia lakukan bukan cuma ada mujizat semata atau karena orang ingin keajaiban, tapi betul-betul penyerahan diri sepenuhnya kepada Bapak Yahweh. Karena dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Bapak Yahweh, otomatis mujizat, berkat, dan kuasa itu terus mengalir untuk kita semua. Ya, ada reaksi terhadap pelayanan 70 murid Bapak Ibu di dalam Lukas 10 ayat 17. Dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam nama-Mu. Ya? Yesus senang tidak Bapak Ibu? Pasti senang. Tapi ada teguran untuk mereka. Ya, ada teguran untuk mereka. Tuhan mengoreksi perkataan mereka di dalam Lukas 10 ayat 20. Akan tetapi dalam hal ini, janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Itu yang lebih penting Bapak Ibu. Yang kita cari bukan mujizat, yang kita cari bukan berkat, yang kita cari nama kita ada tidak dalam buku kehidupan. Iya kan? Percuma kita dapat berkat, percuma kita dapat mujizat, tapi kalau nama kita tidak tertulis, itu namanya tidak selamat. Kira-kira sia-sia tidak Bapak Ibu? Sia-sia. Makanya Tuhan Yesus bilang, yang lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Ya. Itu artinya, identitas seseorang dalam melakukan Torah Bapak Yahweh jauh lebih penting daripada manifestasi kuasa. Ya. Bukan karena kuasa, bukan karena mujizat, bukan karena banyak berkat, itu yang membuat kita selamat. Ya. Tapi ketundukan kita kepada Torah Bapak Yahweh itu yang membuat kita selamat. Karena yang kita kerjakan adalah keselamatan. Ya. Kita sudah diselamatkan, yang kita kerjakan adalah keselamatan. Jadi jangan kita melulu, oh Tuhan kasih keajaiban, kasih mujizat. Itu pasti akan terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana aplikasinya bagi jemaat kita? Ya, atau bagi jemaat. Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, semua orang percaya dipanggil menjadi murid. Ya? Semua orang percaya dipanggil menjadi murid. Tapi bukan semua orang jadi pemimpin, tetapi semua harus dimuridkan. Ya, semua orang bisa jadi pemimpin, tapi harus dimuridkan dulu. Ya, dibentuk karakternya, ya. Dibentuk pribadinya, hatinya, motivasi hatinya harus bersih, baru bisa dia diutus. Ya,
dan pengutusan itu pasti berhasil. Yang kedua, jangan lompat ke pengutusan tanpa pembentukan. Ya, jangan loncat pagar Bapak Ibu. Dari saya bilang, bukan dari PAUD langsung sampai di SMP. Lewati proses itu untuk dibentuk. Ya, banyak kegagalan pelayanan lahir dari karakter yang belum matang. Ya, ketika belum siap untuk pelayanan, udah diutus saja. Pasti pelayanan tidak berhasil. Sama seperti buah. Ketika masih mau matang, ya sudah mau matang, masih ada keras-keras sedikit. Oh, karena mulut ingin makan, ya mangga patah saja, dipetik. Ya, ketika dirasa manis atau asin atau asam, yang pasti asam lah. Ya kan, tidak mungkin manis. Lebih-lebih pasti pahit. Iya kan? Tapi kalau buahnya matang, itu berarti rasanya manis. Ya, diutus ketika Anda sudah matang dibentuk oleh Bapak Yahweh. Yang ketiga, temukan posisi Anda. Apakah sedang dibentuk seperti 12 murid atau sedang diutus seperti 70 orang murid? Ya. Ada yang salah? Tidak. Keduanya mulia di mata Tuhan. Ya. Karena kenapa? Taruh fondasi dulu, baru kemudian nanti penyebaran kerajaan Elohim. Fondasi itu 12, 70 pengutusan. Nah, Yesua membangun kerajaan Elohim bukan dengan keramaian, ya, atau supaya banyak pendukungnya, tetapi dengan pemuridan yang nyata. Kalau dia cari banyak pendukung, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa salibkan dia. Dia pun pengikut banyak kok. Iya kan? Tapi dia pilih 12 dan 70. Ketika dia mau disalibkan, semuanya pada lari, iya kan? Semuanya menghilang. Makanya dia tidak cari orang yang banyak. Kalau kita masih ada sampai saat ini, dengan posisi dan jumlah ini, kita bersyukur, percaya, esok-esok Tuhan akan tambahkan banyak jiwa. Nah, 12 murid dibentuk untuk menjadi fondasi, dan 70 murid diutus untuk menjadi kesaksian. Ya, mereka bersaksi tentang kerajaan Elohim. Makanya mereka kembali dengan sukacita. Ya, tanpa 12, 70 tidak akan kuat. Dan tanpa 70, 12 tidak akan mempunyai dampak apa-apa. Oleh karena itu, irama kerajaan Bapa Yahweh yang ditetapkan oleh Yesua, yaitu kita dipanggil, kita dibentuk, kita diutus, dan pasti kita dilipat gandakan berkat-berkat oleh Bapa Yahweh. Demikian firman Bapa Yahweh, sukses besar untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.